Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Israel kembali menyerang wilayah selatan ibu kota Lebanon, Beirut pada hari Minggu kemarin. Ya, pejabat keamanan Iran pun menyatakan akan membalas serangan tersebut. Pejabat keamanan tingkat tinggi Iran memperingatkan akan membalas serangan yang dilancarkan oleh Israel ke wilayah Beirut pada hari Minggu kemarin. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Muhammad Bagher Zolgader mengatakan Iran tak menoleransi sekecil apapun serangan Zionis Israel ke Lebanon. Bagher menyebut Lebanon merupakan bagian dari satu kesatuan solidaritas dengan Iran, sehingga pelanggaran terhadap Lebanon tidak akan ditoleransi. Sementara itu, kantor berita Tansim sempat melaporkan bahwa seluruh penerbangan menuju dan dari bandara-bandara di wilayah barat Iran dihentikan hingga pemberitahuan lebih lanjut dengan alasan kondisi darurat. Sebelumnya pesawat tempur Israel menggempur kawasan pinggiran selatan Beirut pada Minggu pagi. Serangan itu menewaskan sedikitnya 3 orang dan melukai 15 lainnya, meskipun gencatan senjata antara Israel dan Lebanon masih berlaku. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkritik serangan tersebut dan mengatakan bahwa serangan itu seharusnya tidak terjadi ketika Amerika Serikat dan Iran sedang dalam tahap akhir kesepakatan damai. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyebut akan hadir dalam penandatanganan perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Iran pada Jumat mendatang. Namun Vance juga mengisyaratkan kehadiran langsung Presiden Donald Trump dalam penandatanganan tersebut. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengatakan dirinya berencana untuk hadir dalam penandatanganan perjanjian damai dengan Iran yang dijadwalkan ditandatangani di Jenewa, Swiss pada Jumat mendatang. Vance juga mengatakan masih akan menyusun daftar pejabat Amerika Serikat yang akan hadir dalam penandatanganan tersebut. Meski demikian, Vance mengisyaratkan tidak menutup kemungkinan Presiden Trump akan hadir langsung dalam penandatanganan perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Iran. Vance mengatakan hal tersebut usai pengumuman tercapainya kesepakatan damai Amerika Serikat dengan Iran yang digambarkan sebagai pencapaian besar bagi Amerika Serikat. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada hari Senin ini mengumumkan Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan damai setelah melalui negosiasi yang intensif. Bersama dengan itu, Trump mengumumkan pemberian otorisasi penuh untuk membuka kembali Selat Hormuz serta menginstruksikan penarikan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Namun dalam perkembangannya, Trump justru mengisyaratkan akan kembali menyerang Iran jika tidak tercapai kesepakatan terkait nuklir. Dalam draft perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran, disebutkan bahwa kedua belah pihak memiliki tenggat waktu negosiasi hingga 60 hari untuk mencapai kesepakatan soal nuklir. Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan negara-negara mitra Amerika Serikat di Timur Tengah pada KTT para pemimpin kelompok 7 atau G7 di Perancis pekan depan. Pertemuan ini menggarisbawahi peran besar perang di Iran yang terus dimainkan oleh sekutu Eropa saat mereka bergulat dengan dampak ekonomi global. Pertemuan di Evian-le-Bains pada 15 hingga 17 Juni mendatang berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat serta negara-negara mitra ekonomi dan keamanan terbesarnya. Sebelumnya Trump telah mengecam sekutu Amerika Serikat di Eropa karena dinilai tidak berbuat lebih banyak untuk membantu membuka Selat Hormuz. Trump bahkan sempat kembali mengemukakan kemungkinan Amerika Serikat keluar dari organisasi Pakta Atlantik Utara atau NATO. Pemirsa, jumlah kasus terkonfirmasi virus Ebola di Republik Demokratik Kongo kembali meningkat signifikan hingga mencatatkan rekor lonjakan harian terbesar. Pemerintah melaporkan total kasus kini menembus angka 782 kasus setelah terjadi penambahan sebanyak 72 kasus baru hanya dalam waktu 24 jam. Laporan situasi terbaru dari Kementerian Kesehatan Republik Demokratik Kongo mengkonfirmasi bahwa wabah Ebola ke-17 ini masih menjadi ancaman serius. Dari total 782 kasus terkonfirmasi, yang tercatat otoritas medis melaporkan sebanyak 181 orang telah dinyatakan meninggal dunia. Lonjakan drastis dalam waktu singkat ini menempatkan sistem pelayanan kesehatan di wilayah timur negara tersebut berada dalam kondisi tekanan tinggi.
Otoritas Keselamatan Pemerintah menyatakan bahwa epicentrum penyebaran virus mematikan ini masih terkonsentrasi di 3 provinsi bagian timur. Ketiga wilayah terdampak tersebut meliputi Provinsi Ituri, North Kivu, serta South Kivu. Meskipun penyebarannya masih terbatas secara geografis, tren peningkatan penularan di dalam area provinsi menunjukkan grafik yang harus diwaspadai secara ketat. Sementara itu, data klinis terbaru mencatat adanya perluasan wilayah transmisi baru untuk pertama kalinya di zona kesehatan Niania dan Mabalako. Saat ini sebaran virus lokal di Ituri telah menginfeksi 20 dari 36 zona kesehatan, sedangkan di North Kivu menyentuh 10 dari 34 zona kesehatan. Di sisi lainnya, wilayah South Kivu baru melaporkan 1 zona kesehatan terdampak yang menandakan intensitas perluasan lokal menyebar cepat. Berbagai sumber IDX Channel. Ibu kota Nusantara ditargetkan bisa berfungsi sebagai ibu kota negara pada 2028. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono mengusulkan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar 15,5 triliun rupiah. Tambahan anggaran itu untuk melanjutkan pembangunan kawasan legislatif, yudikatif, serta ekosistem pendukung. Basuki menjelaskan tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan IKN pada periode 2025 hingga 2027 sebesar 7,4 triliun. Sedangkan pembangunan tahap ketiga periode 2026-2028 membutuhkan 8 triliun rupiah. Basuki menjelaskan saat ini pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif telah berjalan dengan progres fisik sekitar 10%. Untuk memenuhi target pembangunan IKN sampai dengan tahun 2028, Otorita IKN mengusulkan tambahan anggaran untuk anggaran sebesar 3,2 triliun untuk tahun 2026 dan tahun anggaran 2027 sebesar 15,5 triliun. Jadi ini kami skenario-nya adalah batch 2 itu adalah multi year kontraknya 2025, 2026, 2027. Sudah bicarakan bersama dengan Bappenas dan keuangan, sehingga untuk 2026 di dalam DIPA-nya sudah ada, tapi masih diperlukan 3,2 triliun lagi. Sedangkan untuk 2027 juga diperlukan tambahan. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan pembangunan koperasi Desa Merah Putih di wilayah perkotaan terkendala lahan. Pemerintah tengah mengkaji penyesuaian desain pembangunan KDMP di wilayah perkotaan. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah melonggarkan ketentuan luas lahan serta menerapkan konsep bangunan vertikal. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di wilayah perkotaan terkendala lahan. Pasalnya salah satu syarat pembangunan fisik KDMP yaitu ketersediaan lahan seluas sekitar 1.000 meter persegi. Ferry menegaskan pemerintah tidak akan memaksakan target pembangunan 80.000 KDMP dalam waktu singkat. Ia menegaskan bahwa pemerintah mengedepankan kualitas operasional koperasi yang dibentuk. Sampaikan ke Bapak Presiden bahwa sekarang kita fokus mungkin paling banyak di 40.000 titik. Jadi kita akan laksanakan secara bertahap dan kami juga memandang perlu untuk dimungkinkan pembangunan fisik koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini bisa mencakup dengan beberapa kondisi desa atau kelurahan yang jumlah penduduknya terlalu sedikit. Jadi itu termasuk yang kami akan pertimbangkan sekali gitu. Jadi kita nggak akan kejar ngotot di 80.000, tapi kami akan lakukan secara bertahap dan tentu ketika operasionalisasi pendekatannya juga harus menjadi kualitatif. Ferry menambahkan pemerintah tengah mengkaji penyesuaian desain pembangunan KDMP di wilayah perkotaan. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah melonggarkan ketentuan luas lahan serta menerapkan konsep bangunan vertikal. Tim Liputan IDX Channel.